wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yazid qal haddatsana Abdurrahman bin Ziyad al haddatsani Umarah bin Ghurab anna ammatan law haddatsathu annaha sa'alat Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha faqalat, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ziyad, ia berkata telah menceritakan kepada Umarah bin Ghurab bahwasanya bibinya menceritakan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya. Ia bertanya, inna zauja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nashitan fahal alaina fi dzalika min haraj. Bibinya Umarah bin Ghurab bertanya kepada Aisyah, sesungguhnya suami salah seorang dari kami menginginkan dirinya, tapi dia menahannya, tidak mau menyambut ajakannya, bisa karena marah atau kurang semangat. Apakah kami mendapatkan dosa karena itu? Ini bibinya Umar bin Ghurab bertanya bahwa ada di antara mereka kaum wanita di zaman itu, di zaman Nabi, salah seorang dari mereka ingin dirinya, maksudnya ingin melakukan hubungan itu, tapi si istri nolak. Ya, bisa jadi karena sedang marah atau lagi nggak semangat. Maka apakah kami dapat dosa karena itu? Nah, ini pertanyaannya Bapak ya. Qalat, maka Aisyah pun jawab, na'am, ya, dia dapat dosa. Inna min haqqihi alaik an law aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'i. Ya, engkau dapat dosa, kata Aisyah. Sesungguhnya di antara hak suamimu kepadamu, yaitu kalau dia menginginkanmu sedangkan engkau berada di depan tunggu, maka engkau tidak boleh menolaknya. Kata Aisyah, di antara hak suamimu kepada dirimu, yakni kalau suamimu menginginkanmu sementara engkau sedang berada di depan tunggu, artinya sedang apa? Masak, maka engkau tidak boleh menolaknya. Qalat, maka bibinya Umarah ini kembali berkata, aku pun berkata kepada Aisyah, ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahidun fa kaifa tasna. Salah seorang dari kami sedang datang bulan haid dan tidak ada antara dirinya dan suaminya kecuali satu kasur saja atau satu selimut saja. Maka apa yang hendaknya ia lakukan? Yang dilakukan oleh istri bagaimana nih? Dia lagi haid, sedangkan antara dia dengan suami cuma satu kasur atau satu selimut, nggak punya kasur lain. Qalat, maka Aisyah pun berkata, litashudda 'alaiha izaraha thumma tanamu ma'ahu falahu ma fawqa dzalik ma'anni sawfa ukhbiruki ma sana'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun menjawab, kalau begitu ikatlah atau tutuplah atau ikatlah kain bawahmu, artinya tutup bagian bawahmu dengan kain, ikatlah kain bawahmu, kemudian tidurlah dia bersama
suaminya. Jadi hendaknya si istri kalau memang lagi haid dan tempat tidurnya cuma satu, hendaknya dia mengikat kain bawahnya, lalu silakan dia tidur bersama suaminya, dan suaminya boleh melakukan yang di atas itu. Di atas apa? Bagian bawah ya. Karena yang bawah kan izar itu ditutup. Jadi yang silakan, kalau yang atas, bagian atas itu silakan dia melakukan apapun. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal aku akan mengabarkan kepadamu. Sementara aku akan mengabarkan kepadamu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Aisyah. Innahu kana lailati minhu fatahantu syai'an min sya'ir faja'altu lahu kursan. Sesungguhnya di malam giliran jatah nginap di rumahku, Rasulullah SAW ketika itu mau masuk. Jadi sesungguhnya di malam giliran jatah menginap di rumahku, aku menumbuk gandum, akan kubuat roti. Maka maka beliau pun, Nabi SAW pun masuk ke dalam rumah, lalu tutup pintu lagi. Wadakhala ilal masjid, lalu beliau pun masuk ke masjid. Ini di malam jatah Nabi nginap di rumah Aisyah, karena Nabi keliling setiap malam, kadang di rumah Aisyah, nanti di rumah ini, di rumah istri-istrinya. Nah, ketika itu jatahnya Aisyah, malamnya Aisyah. Jadi Nabi SAW masuk, Aisyah sudah menumbuk gandum untuk dibuat roti. Masuklah Nabi ke rumah, lalu menutup lagi pintu. Wadakhala ilal masjid, lalu masuk ke masjid. Wa kana idza arada an yanama atlaqal bab wa auqal qirbata wa aqfal qadaha wa aqfal misbah. Kata Aisyah, dan Nabi ini kalau beliau ingin tidur, beliau menutup pintu, lalu menutup kirbah, wadah minuman, dan beliau waqfal qadah, dan juga beliau membalikan sejenis gelas, alat untuk minum, dan beliau mematikan lampu. Fantadhartuhu an yansarifa fautmi'uhul kuras falam yansarif hatta ghalabani an-naum wa auja'ahul baq. Aku pun, kata Aisyah, menunggu beliau, karena beliau ada di mana? Di masjid. Aku pun menunggu beliau balik kembali, sehingga aku bisa memberi makan beliau berupa roti. Aku tunggu beliau pulang dari masjid, sehingga aku bisa memberikan kepada beliau roti. Namun beliau tidak balik juga, sampai akhirnya aku ketiduran dan beliau pun merasakan kedinginan. Fa'atani fa'aqamani, lalu beliau pun mendatangiku dan membangunkanku. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, adfini, berilah aku kehangatan, berilah aku kehangatan. Nah, ini perkataan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Faqultu lahu, maka Aisyah berkata, aku pun berkata kepada beliau, inni haid, aku sedang haid, sedang datang bulan. Faqal, maka beliau pun bersabda, wa anikshifi an fakhidaik, singkatlah pahamu, bukalah pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidaik tadi ya, bukalah kedua pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidayya fawada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidayya hatta dafi, maka aku pun membuka pahaku, lalu beliau pun meletakkan pipinya dan kepalanya di atas kedua pahaku sampai beliau merasa hangat, ya, tidak lagi kedinginan. Fa'aqbalat syatun lijarina dajinatun fadakhalat, lalu masuklah kambing milik tetangga kami, kambing yang jinak, masuk ke dalam rumah. Fa'aqbalat, datang lalu masuk. Tsumma abadat ilal kurs, kemudian kambing tersebut menuju roti yang sudah dibuat. Fa'akhadathu, lalu mengambilnya. Tsumma adbarat bihi, setelah itu membawanya pergi. Jelas Bapak ya? Jadi ketika dalam posisi tadi Nabi udah merasa tenang, udah tertidur,
tiba-tiba masuklah kambing tetangga Nabi, tetangga Aisyah, kambing jinak, masuk dalam rumah, lalu menuju ke roti yang sudah dibuat, diambil, dibawa pergi. Qalat Aisyah berkata, wa qalitu anhu, aku pun merasa cemas karena Nabi belum makan itu ya. Wastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun bangun, fabadartuha ilal bab, lalu aku pun segera menghampiri kambing tersebut menuju pintu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, khudhi ma adarokti min kursik wala tu'li jaraki fi syati, ambillah roti yang tersisa, yang bisa engkau dapatkan, dan jangan engkau ganggu tetanggamu karena kambingnya. Ya, hadisnya panjang Bapak ya. Ya, jadi ini hadisnya sangat panjang, namun perlu kita ketahui hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya lemah, tapi maknanya tidak ada yang keliru atau salah. Makanya kita bisa, kalau misalkan hadis ini sahih, kita bisa mengambil beberapa faidah ya, dan maknanya nggak ada yang salah ya. Di antaranya, hendaknya seorang istri berusaha membuat ridho dan membuat senang suaminya walaupun dalam keadaan sedang haid. Ya, contohnya di sini Aisyah, seperti tadi Bapak ya, nggak perlu saya rinci lagi ya, membukakan ininya lalu Nabi tidur di pahanya. Nah, hendaknya seorang istri membuat senang ridho suaminya walaupun dalam keadaan haid. Nah, kalau dalam keadaan haid saja hendaknya membuat senang suami, apalagi dalam keadaan suci ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, di antara sunnah bagi kita kalau ingin tidur, tutup pintu. Lalu apalagi? Tutup bejana minuman, lalu balikan gelas dan semacamnya, dan matikan lampu. Lalu faedah terakhir, mungkin karena hadisnya panjang Bapak, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang tetangga memaklumi kesalahan tetangganya yang tidak fatal. Hendaknya seorang tetangga memaklumi kesalahan tetangganya yang tidak fatal. Contohnya dalam hadis ini, Nabi ketika menyaksikan ada kambing tetangga memakan makanan di rumah, kata Nabi apa? Jangan kamu sakiti tetanggamu karena apa? Kambingnya. Artinya sudah maafkan saja dan nggak usah dibalas. Ya, mungkin itu saja Bapak ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.